saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabarnya Amanginang? Semoga di dalam keadaan sehat penuh dengan sukacita. Kembali lagi kita disapa oleh renungan pagi HKBP. Marilah kita menggunakan waktu kita sejenak di pagi hari ini untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami dan bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami sehari-harinya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, Sabtu 30 Maret 2024, diambil dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan yang menjadi topik renungan kita di pagi hari ini, kebaikan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari mengingat kembali di dalam setiap kehidupan kita bagaimana kebaikan Tuhan yang kita terima darinya. Dan dikatakan lagi di dalam setiap kehidupan kita beragam macam pengalaman yang kita lalui, baik kepahitan dan juga manisnya hidup. Dan ini juga yang dilalui oleh bangsa Israel di tanah Mesir. Mereka diperbudak dan juga mereka penuh dengan penderitaan. Ketika mereka penuh dengan penderitaan, mereka berseru kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mendengarkan seruan mereka. Lalu dikatakan di dalam nas renungan kita hari ini, di mana ketika bangsa Israel di Mesir, Tuhan membebaskan mereka. Mereka berjalan di padang gurun selama 40 hari lamanya. Dan banyak hal yang mereka lewati di padang gurun. Mereka kekurangan makanan dan minuman. Tuhan menyediakan, Tuhan memberikan. Lalu ketika mereka berjalan pada malam hari, Tuhan memberikan tiang api. Ketika mereka berjalan di siang hari, teriknya matahari, Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan tiang awan. Ini adalah penyertaan tangan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa pilihannya. Tuhan tidak membiarkan mereka di dalam keterpurukan. Oleh sebab itu, kembali lagi mereka diingatkan ketika mereka memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, tanah penuh dengan kemakmuran dan kejayaan, dan diganti juga dengan tanah kesuburan, penuh susu dan madu. Ini keluar biasaan. Oleh sebab itu mereka jangan tinggi hati, tapi mereka senantiasa merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Jangan menjadi angkuh atau sombong, tapi senantiasa mengingat kembali bagaimana kebaikan Tuhan yang mereka terima. Oleh sebab itu mereka harus bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Di mana ketika kita menerima yang sudah Tuhan berikan kepada kita, semuanya itu berasal dari Allah. Oleh sebab itu jangan pernah tinggi hati, tapi mari mengingat kembali kebaikan Allah. Mengingat bagaimana pertolongan tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
Jadi jangan pernah menyombongkan diri kita, jangan pernah mengandalkan diri kita. Oleh sebab itu, kalaupun kita melimpah dengan harta duniawi ini, senantiasalah mengingat bahwa ini semua dari Allah. Oleh sebab itu mengucap syukurlah kepada Allah, di mana Allah yang memberikannya kepada kita. Dan dikatakan lewat nas renungan harian kita hari ini, bagaimana Allah senantiasa bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dan diingatkan kembali supaya kita benar-benar di dalam Tuhan, supaya kita mengingat apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Mari untuk menuruti perintah yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan pernah mau tinggal di dalam kegelapan, tetapi mari senantiasalah melihat terang yang sudah Tuhan berikan, Tuhan tunjukkan kepada kita melalui pengorbanannya yang luar biasa di kayu salib. Tuhan tunjukkan itu. Oleh sebab itu, jangan pernah mau menjauh dari Tuhan ya, tetapi senantiasa bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan. Jalinlah komunikasi yang baik dengan Tuhan lewat doa-doa kita kepadanya. Berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhanmu, tapi mari mengingat dan juga bergantung kepada firman Tuhan. Harus senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita mau dibaharui oleh firman-Nya. Jadi jangan pernah membangkang di hadapan Tuhan. Mari tunjukkan bagaimana kita merendahkan hati kita di hadapan-Nya. Oleh sebab itu, mari kita mengingat kembali bagaimana kebaikan-kebaikan Allah yang sudah kita terima darinya. Amin, kita berdoa. Kembali lagi kami Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu, di mana Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang menguatkan kami. Topang kami Tuhan, supaya kami senantiasa seturut di jalan Tuhan, supaya kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, serta mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya tangan Tuhan yang menolong, yang menopang kami. Bapa yang baik, sertai kami di dalam satu hari ini melakukan segala aktivitas kami. Biarlah aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.